Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Bagaimana kabar pada hari ini, Nak? Baik. Baik. Ibu absen dulu ya. Oke. Ada yang sakit? Ada. Semua izin? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke. Masih ada yang ingat materi minggu lalu? Apa itu, Nak? Kompetisi dalam kebaikan dan etika. Apa itu kompetisi dalam kebaikan? Siapa yang bisa? Saya. Lihat. Kompetisi dalam kebaikan yaitu berlomba-lomba dalam hal baik dimanapun kita berada. Oke, siapa bisa tambahkan contohnya? Oke, itu adalah kompetisi dalam kebaikan. Itu yang Nabila Adrian berlomba-lomba di dalam berbuat baik. Contoh yang disebutkan Khadijah membantu teman ketika ada yang kesusahan di sekolah, di kelas. Paham? Boleh tepuk tangan. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang menghindari sifat tercela, yaitu berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Sebelum kita masuk, Ibu mau bertanya, ada yang tahu apa itu sifat tercela? Sifat tercela adalah sifat yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke, beri tepuk tangan dulu Nas. Jadi sifat tercela adalah dapat merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, mengurangi pahala untuk diri sendiri. Oke Nak, tujuan pembelajaran pada hari ini peserta didik dapat memahami manfaat menghindari sifat berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Itu tujuannya di atasnya. Terus manfaat mempelajari materi ini menghindari sifat tercela, berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dengan memahami materi sifat tercela, peserta didik mampu menghindari diri dari sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kegiatan sekarang anak-anakku, Ibu mau membagikan kelompok dengan namanya Nak? Namanya yang kelompok pertama Ahmad Fauzan, Aidi Rahmat, Aksan, Andi Sultan, Anissa, Afrisal, Arman, Aisyah, Daniat, Hena, dan Fardi. Itu kelompok 1.
Putra, Siti Khadijah, Siti Robbania, Muhammad Nabil. Jadi itu nama-nama kelompok yang ibu sebut dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sudah dengar? Sudah dicatat? Oke, silakan berdiri sesuai dengan kelompoknya berkumpul. Oke, sudah duduk dengan teman kelompoknya? Sudah. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, sebelum lanjut, adakah yang bisa menceritakan tentang menghindari sifat tercela? Silakan Siti Hadiah. Oh, dengar dulu teman-teman. Contohnya Bu, ketika teman saya mengajak saya untuk mencuri roti di kantin. Terus? Karena itu merupakan sifat tercela dan memberi dosa besar. Itu yang namanya menghindari sifat tercela. Yang diceritakan Khadijah, ada temannya yang mengajak mencuri. Dia mengingatkan temannya karena dampaknya bakalan menghasilkan dosa yang sangat besar. Beri dulu aplaus untuk Khadijah. Oke. Kegiatan selanjutnya, Ibu mau menayangkan video tentang menghindari sifat tercela. Tapi ini contoh kasus tentang sifat ria. Oke, silakan saksikan. Ini contoh ria. Saya undang sebagai dari pembangunan sekolah yang terkumpul untuk Bapak Dwi sebesar 250.000, Haji Gofur sebesar 300.000, Bapak Eko sebesar 275.000, Pak Manto 15.000, Lupa kok disebut seperti itu. Itu kata iya kok itu kan. Gitu. hamba Allah 300.000. Nah, yang betul itu kayak gitu. Hamba Allah itu saya. Demikian pengumuman hasil sumbangan bulan ini. Bagi yang belum, silahkan menemui saya setelah ini. Maaf Mas, baru sempat ngasih sekarang. Belum saja hamba Allah. Masya Allah. Selfie dulu ya Mas. Oke, sudah nonton semua video yang tadi yang dibayangkan? Ada yang bisa menceritakan kembali apa makna dari di atas video? Yang lain dengar? Dan saya tangkap dari video di atas, dia cuma saja bersedekah kalau dia memperlihatkan juga jumlahnya ke orang lain. Oke, betul. Ada yang lain? Oke. Dari hasil video di atas saya bisa menyimpulkan bahwa itu adalah salah satu sikap ria, yaitu memamerkan sumbangan yang ingin donasi sejumlah yang ingin disumbangkan kepada khalayak orang yang ada di dalam masjid tersebut. Oke, betul semua. Itu adalah kesimpulan dari video ingin memamerkan yang namanya hasil donasi yang dia salurkan. Paham? Jadi anak-anakku sekalian, kalian wajib harus
menghindari yang namanya kewajiban itu kita lakukan. Menghindari yang namanya sifat Iya. iya, menghindari sifat tercela. Karena dapat merugikan diri sendiri. maupun orang lain. Tidak ada manfaatnya untuk kehidupan tak berkelanjutan. Ibu, Oke, kita masuk materi. Ibu akan menjelaskan di atas tentang menghindari sifat tercela. Perhatikan anakku, menghindari sifat berfoya-foya, ria, summa, takabur, dan hasad. Pengertiannya dan perbedaan. Berfoya-foya, ria, summa, takabur, dan hasad. Sudah dibaca? Berfoya-foya memboroskan harta. Ria melakukan perbuatan baik hanya untuk dilihat oleh orang lain. Lanjut ke ada video ibu tampilkan toh? Namanya hanya ingin berbuat baik ketika melihat, bukan karena Allah. Sum'ah, menghina, meremehkan, menganggap dirinya paling benar. Takabur, bersikap sombong dan angkuh. Hasad itu yang biasa orang banyak miliki. Iri hati. Orang temannya memberi yang namanya sifat, dia berputar. Karena sifat iri hatinya ingin dua memiliki. Itu yang namanya pengertian perbedaan berfoya-foya ria. Adapun selanjutnya bahayanya. Yang pertama bahayanya merusak, kalau berfoya-foya anak-anakku sekalian, merusak keuangan, meluapkan kewajiban sosial, melupakan kewajiban apa? Kalau kita hanya berfoya-foya, menyebabkan kecanduan, gaya hidup yang mewah, tapi nanti hari esoknya sudah tidak mampu untuk bergaya hidup. Bergaya hidupnya yang mewah, yang mau hanya ingin belanja, mau yang namanya ingin hidup mewah, mengundang kehancuran moral tak juga rusak. Karena bagaimana kalau ketika sudah tidak ada, meminjam, hasilnya meminjam menumpuk, jadilah masalah yang baru. Itu bahaya sifat berfoya-foya. Bahaya dia. Yang pertama, menghapus yang namanya pahala amalta, merusak keikhlasan, menyebabkan kesombongan, menimbulkan ketidaktenangan batin. Sum'ah juga, hilangnya nilai amal, merusak keikhlasan, ikhlas sudah tidak ada, menciptakan kecemasan sosial, menimbulkan rasa bangga berlebihan. Itu sum'ah. Takabur, sama dengan sum'ah ini, merusak hubungan sosial, menghalangi masuknya hidayah, menyebabkan jatuhnya harga diri, menjadi penyebab kehancuran. Hasad yang terakhir, menghilangkan kedamaian hati. Ini yang namanya iri. Merusak hubungan dengan orang lain, menyebabkan perilaku berdosa, menjauhkan dari rasa yang namanya bersyukur. Jadi kesimpulan dari 5 gambar di atas anak-anakku sekalian, sifat tercela, sum'ah, berfoya-foya, takabur, dan hasad sangat berbahaya ketika kita memiliki. Makanya anak-anakku sekalian wajib yang namanya menghindari sifat tercela. Karena dampaknya di lingkungan sosial, dampaknya juga merusak moral dan akhlaknya. Oke nak, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, ibu mau memberikan ice breaking
Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Semangat? Oke, gerakan ke kiri. Gerakan semua ke kiri, nah. Satya Indonesia. Gerakan ke kiri. Saya bekerja terus. Oke, ayo Pak. Ya, silakan bergerak. Oke, bergerak, nah. Bergerak. Ibu akan bagikan yang namanya lembar kerja peserta didik LKPD. Sebentar Ibu jelaskan. Kelompok 1, kelompok 2, Ibu jelaskan sebentar apa yang mau kita kerjakan di dalam lembar kerja LKPD. Sudah dipegang semua? Oke. Oke, kita lanjutkan kegiatannya. Kegiatan mengerjakan LKPD. Masing-masing setiap kelompok sudah memegang yang namanya LKPD. Di sini kalian temukan informasi mengenai manfaat perilaku tercela, berfoya-foya, rias, sunnah, tanggapan dan hasad. Nah, semua kelompok temukan informasinya, mulai dari di buku, internet, dan sumber lain. Silakan kerjakan, nah. Ibu. Iya, Bu. Ya, beneran. Terus isi Oke, sudah semua mengerjakan LKPD-nya? Kelompok berapa yang ingin tampil pertama mempresentasikan? Silakan kelompok 3. Kelompok yang lain memperhatikan. Oke, silakan kelompok 3. Oke. Itu tentang mengenai manfaat perilaku tercela, berfoya-foya, rias, sunnah, tanggapan dan hasad. Adapun manfaat menghindari berfoya-foya yaitu berbuat nilai spiritual, mengingat bahwa hidup ini bukan hanya tentang kesenangan duniawi. Sadari dampak negatif. Perilaku berfoya-foya dapat merusak hubungan sosial, menyebabkan ketidakseimbangan finansial dan menimbulkan perasaan tidak puas yang terus-menerus. Adapun manfaat menghindari riya yaitu perbaiki niat, jaga kerendahan hati, lakukan perbaikan, refleksi diri, ingat keterbatasan duniawi, berbanyak berdoa. Menghindari sum'ah yaitu perkuat niat ikhlas, jaga amal dari publikitas, fokus
pada pahala akhirat, kebalikan keimanan untuk itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah teman-teman ada yang ingin menanggapi? Saya Silakan kelompok 2. saran saya sebenarnya harusnya materinya lebih diperlengkap lagi di hasil lengkap lagi rekamannya, satu-satunya, manfaat-manfaatnya. Sudah dicatat kelompok 3? Sudah, Bu. Oke. Siapa yang lagi ingin menanggapi atau memberi saran? Saya Bu, Ya, kelompok 4. menurut saya dalam melakukan presentasi memerlukan kepercayaan diri yang tinggi. Saran saya ke depannya lebih percaya diri saat mengedepankan hasil diskusi kalian. Oke, sudah dipahami? Sudah, Bu. Oke, makasih. Beri dulu apa kelompok 3? Demikian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri apa kelompok 3? Anak-anak sekalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok dari KPD-nya. Ibu akan memberikan evaluasi. Evaluasinya melalui aplikasi kuis. Silahkan anak-anakku, ibu sudah bagikan nih. Silahkan klik linknya. Perhatikan semua HP-nya. Tidak ada suara, silakan perhatikan HP. Kita sementara evaluasinya. Sudah semua mengerti klik? Oke, anak-anakku sudah ada 5 peserta di dalam. Silakan lanjut yang lain. Yang belum masuk. Sudah 9 peserta. Oke, mulai. Sudah masuk peserta yang lain? Oke, sudah mulai. Silakan perhatikan. Oke. Baca baik-baik soalnya di dalam. Oke. Sudah ada 6 peserta. Jawab.
Oke, inilah yang juara satu dari UPN dan Aksar. Ini Oke, siswa. beri aplaus dulu. Oke, sudah evaluasi, Ibu mau bertanya, semangat pada siang hari ini? Materi yang tadi Ibu jelaskan dan kita sudah evaluasi, sudah paham? Paham. Paham. Oke, alhamdulillah sudah paham. Oke, anak-anakku sekalian, Ibu ingin kalian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yang namanya menghindari sifat Tercela. ada yang bisa menarik kesimpulan? Saya Bu. Saya. Saya Bu. Saya, Bu. Silakan, satu. Aduh. Yang lain, perhatikan. Saya akan menjelaskan kesimpulannya, yaitu sifat-sifat tercela seperti berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan asal sangat berbahaya, baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sosial. Sifat-sifat ini tidak hanya merusak moral dan akhlak, tetapi juga dapat menghapus pahala amal baik dan menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Sudah dari kesimpulan anak-anakku, kalian sudah paham toh? Iya. Yang namanya menghindari sifat tercela, dapat merusak moral, dapat mengurangi pahala dan dapat merugikan diri sendiri. Oke lah, demikian pertemuan pada hari ini. Minggu depan kita lanjut pembahasan tentang yang namanya Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Oke, mana kata kelas? Tolong siapkan. Stahid, siap, yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Sebelum kita menutup pelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Berdoa selesai. Barisan